Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan materi yang bertema pendidikan di masa pandemi. Pandemi COVID-19 yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menyebar ke seluruh dunia membuat semua negara terkejut. Sesuatu yang belum pernah diprediksi sebelumnya menyebabkan perubahan di seluruh sendi kehidupan umat manusia. Perubahan yang cepat di hampir seluruh kehidupan ini telah membuat negara maupun masyarakat menjadi gamang, tak terkecuali menyentuh dunia pendidikan kita di Indonesia. Setelah munculnya wabah COVID-19 di belahan bumi, sistem pendidikan pun mulai mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Terlebih, adanya surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Apa saja sih metode pembelajaran tersebut? Yaitu ada beberapa metode yang dapat dipakai. Di antaranya 1. Project based learning. Yang kedua ada daring method. Yang ketiga ada luring method. Yang keempat ada home visit method. Yang kelima ada integrated curriculum. Yang keenam ada blended learning, dan yang ketujuh atau yang terakhir ada pembelajaran melalui radio. Baiklah, kita akan mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu project based learning. Metode project based learning ini diprakarsai oleh hasil implikasi dari surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Project based learning ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, bergotong royong, dan empati dengan sesama. Metode project based learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Metode pembelajaran ini sangatlah cocok bagi pelajar yang berada pada zona kuning dan hijau. Dengan menjalankan metode pembelajaran yang satu ini, tentunya juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Yang kedua ada daring method. Metode ini memanfaatkan jaringan online dan bisa membuat para siswa kreatif menggunakan fasilitas yang ada, seperti membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Metode ini sangat cocok diterapkan bagi pelajar yang berada pada kawasan zona merah. Dengan menggunakan metode full daring seperti ini, sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Yang ketiga, ada luring method. Luring method adalah model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat pas buat pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat new normal. Dalam metode yang satu ini, siswa akan diajar secara bergiliran agar menghindari kerumunan. Model pembelajaran luring ini disarankan oleh Mendikbud untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum selama masa darurat pandemi ini. Metode ini dirancang untuk menyiasati penyampaian kurikulum agar tidak terlalu sulit saat disampaikan kepada siswa. Selain itu, pembelajaran yang satu ini juga dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang atau tidak memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk sistem daring. Yang keempat, yaitu ada home visit method. Home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit ke rumah pelajar dalam waktu tertentu.
Dengan demikian, materi yang akan diberikan kepada siswa bisa tersampaikan dengan baik, karena materi pelajaran dan tugas langsung terlaksana dengan baik di bawah bimbingan guru. Yang kelima ada integrated curriculum. Metode ini akan lebih efektif bila merujuk pada project based, yang mana setiap kelas akan diberikan proyek yang relevan dengan mata pelajaran terkait. Dalam metode ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan materi pembelajaran dari mata pelajaran lainnya. Dengan menerapkan metode ini, selain pelajar yang melakukan kerjasama dalam mengerjakan proyek, guru lain juga diberi kesempatan untuk mengadakan team teaching dengan guru pada mata pelajaran lainnya. Integrated curriculum bisa diaplikasikan untuk seluruh pelajar yang berada di semua wilayah. Karena metode ini akan diterapkan dengan sistem daring, jadi pelaksanaan integrated curriculum ini dinilai sangat aman bagi pelajar. Dan yang keenam ada blended learning. Metode blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Metode ini efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif pada pelajar. Yang ketujuh atau yang terakhir ada pembelajaran melalui radio. Metode ini menjadi salah satu cara dalam mengatasi kesulitan akses internet dan solusi bagi orang tua siswa yang tak memiliki telepon pintar atau smartphone. Pembelajaran dilakukan oleh guru yang berkompeten bersama siswa yang menjadi model dan juga interaktif bersama siswa yang menjadi pendengar. Nah, mengingat wabah pandemi COVID-19 yang tidak tahu pasti kapan akan berakhirnya, metode pembelajaran tersebut di atas bisa dijadikan opsi untuk para peserta didik, guru, dan sekolah agar kegiatan belajar mengajar dapat tetap berlangsung. Maka dalam pandemi ini peran komunikasi antara orang tua, guru, dan lingkungan akan sangat besar artinya dalam pembentuk karakter seseorang siswa melalui latihan sadar diri, sadar waktu, dan sadar ruang yang harus dipraktikkan setiap hari dalam rangka pembentukan seseorang siswa yang mempunyai karakter dan spiritual yang bagus. Nah, itu dia beberapa materi yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan di masa pandemi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi masih mengalami banyak kekurangan atau membuat kalian bingung dan belum paham. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat terus dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.